Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, apa kabar? Kali ini gue bakal bahas film The Roundup. Film ini sendiri merupakan sequel langsung dari film The Outlaws yang rilis tahun 2017. Film yang dirilis tahun 2022 ini masih dibintangi oleh aktor Ma Dong-seok yang memerankan seorang detektif polisi bernama Ma Sok-do sebagai karakter utama di film ini. So, gak usah lama-lama lagi, kita langsung saja bahas film The Roundup. Diceritakan di tahun 2008, data kepolisian Korea mencatat ada lebih dari 300 kriminal yang melarikan diri ke luar negeri. Kebanyakan dari mereka bersembunyi di wilayah Asia Tenggara untuk melakukan berbagai tindakan kriminal lagi kepada para turis dan juga pengusaha Korea yang datang berkunjung. Dan menurut data juga, Vietnam menjadi salah satu negara yang banyak disinggahi oleh para penjahat Korea. Kita kemudian diperlihatkan seorang turis yang merupakan anak dari salah satu pengusaha kaya di Korea. Dia bernama Choi Yong-gi. Saat itu, Yong-gi tengah bersama seorang pria Korea lainnya bernama Jong-hun yang memberitahunya jika ada seorang pengusaha rental mobil yang sangat ingin menemuinya untuk menawarkan sebuah bisnis. Singkat cerita, Yong-gi akhirnya bertemu dengan pengusaha tersebut yang bernama Kang Hae-sang. Namun belum sempat membicarakan bisnis, Yong-gi malah diserang oleh anak buah Kang Hae-sang karena ternyata Kang Hae-sang adalah seorang penjahat berdarah dingin yang dari awal sudah berencana untuk menculik Yong-gi agar bisa meminta tebusan kepada ayahnya yang seorang pengusaha kaya. 네 눈에는 내가 렌터카하는 사람으로 보여. 너 납치된 거야. Sementara itu di Korea, kita akan diperlihatkan sebuah situasi menegangkan saat seorang ODGJ mengamuk dan mengancam seorang wanita dengan pisau yang dibawanya. Tidak ada yang berani menghentikannya, bahkan para polisi juga nampak ragu-ragu dan takut untuk melawannya. Tak lama setelah itu, sang jagoan kita akhirnya datang. Dia adalah seorang detektif polisi bernama Ma Sok-do. Ma Sok-do pun langsung menyelinap dari belakang si penjahat. Walau akhirnya dia tetap ketahuan, Ma Sok-do tetap berhasil menumbangkan pria gila itu. Setelah itu, di kantornya Ma Sok-do dihampiri atasannya. Kita panggil saja dia sebagai kapten. Dia mengatakan jika pimpinan memerintahkan mereka berdua untuk pergi ke Vietnam karena di sana ada 3 orang penjahat yang harus mereka amankan, di mana salah satunya adalah Jong-hun yang kita lihat di awal film tadi. Singkat cerita, saat baru saja tiba di Vietnam, mereka mengalami hal sial, di mana mereka harus ditahan oleh kepolisian bandara gara-gara si kapten terus berbicara menggunakan bahasa Inggris dengan ngaco. Karena sebenarnya, dia hanya bisa beberapa kata untuk memesan makanan. Beruntung petugas konsulat segera datang untuk menjemput mereka. Esoknya di kantor konsulat, Ma Sok-do melihat banyak laporan tentang turis-turis Korea yang menghilang. Si kapten yang hanya ingin fokus pada misi yang mereka jalani, kemudian mengajak Ma Sok-do untuk menginterogasi Jong-hun yang ternyata sudah menyerahkan diri. Dan karena Jong-hun tak mau memberitahu keberadaan 2 temannya yang lain, si kapten langsung menutup CCTV ruangan itu karena Ma Sok-do akan segera melakukan pembicaraan dari hati ke hati dengan Jong-hun agar dia bisa berkata jujur. Setelah mendapatkan informasi, Ma Sok-do dan kapten segera meluncur ke apartemen teman Jong-hun. Namun begitu sampai di sana, mereka hanya menemukan seorang teman Jong-hun yang sudah tewas secara mengenaskan, sementara yang satunya menghilang entah kemana. Mereka pun segera kembali menemui Jong-hun untuk memintanya agar bisa menceritakan sebenarnya apa yang telah terjadi. Dan setelah dipaksa, Jong-hun akhirnya menceritakan jika dia sengaja menyerahkan diri karena takut akan dibunuh oleh seorang penjahat kejam bernama Kang Hae-sang, dan kemungkinan temannya itu telah dibunuh oleh Kang Hae-sang. Dia kemudian menceritakan saat dia dan kedua temannya bekerja sama untuk menculik Yong-gi agar bisa mendapatkan uang tebusan. Di mana saat itu, Kang Hae-sang sempat merendahkan mereka bertiga dengan mengatakan jika mereka bertiga cuma penjahat amatir. Hal itu membuat Jong-hun dan teman-temannya emosi dan langsung menghentikan mobil. Melihat para penculiknya lengah karena terus berdebat, Yong-gi pun langsung kabur dari mobil. Jong-hun dan kedua temannya juga langsung turun dan mengejar Yong-gi dan akhirnya berhasil menangkapnya. Namun tak lama setelah itu, Kang Hae-sang muncul dan langsung membacok Yong-gi dengan menggunakan parang sampai membuatnya tewas. Teman Jong-hun pun marah dengan tindakan Kang Hae-sang karena niat awal mereka hanya menculik dan meminta tebusan. Tak mau ada yang menghalangi, rekan Kang Hae-sang tiba-tiba muncul dan membunuh teman Jong-hun itu.
Menyadari Kang Hae-sang tidak akan segan untuk membunuh mereka, Jong-hun dan temannya pun menuruti perintahnya untuk menggali tanah untuk mengubur Yonggi. Namun sebelum itu, Kang Hae-sang terlebih dahulu memotong tangan Yonggi dan mengirim fotonya kepada ayah Yonggi agar dia bisa tetap meminta tebusan. Jong-hun pun meminta pada Ma Sok-do agar dia bisa segera dipulangkan ke Korea. Tak peduli akan dipenjara seberapa lama, yang penting dia bisa aman dari Kang Hae-sang, yang kemungkinan besar juga menjadi otak dari kasus-kasus menghilangnya turis-turis Korea belakangan ini. Ma Sok-do pun memutuskan jika dia akan menyelesaikan kasus ini. Dia lalu meminta rekannya yang ada di Korea untuk mencari detail informasi dari Kang Hae-sang. Sembari menunggu, Ma Sok-do bersama kapten mendatangi tempat yang diberitahu oleh Jong-hun. Di sana mereka berhasil menemukan 2 jasad setelah cukup lama menggali. Yang satu adalah jasad dari teman Jong-hun dan yang satunya lagi adalah jasad dari Yonggi. 공안에 연락하겠습니다. 야, 찾았다. 찾았어. 여기도 있어, 여기. 저기도 있어? Setelah mereka menyerahkan semua urusan itu kepada kepolisian Vietnam, Ma Sok-do kemudian menghubungi informannya untuk bertanya soal Kang Hae-sang, di mana saat itu si informan memberitahukan jika sebelumnya ada seorang preman Korea yang juga mencari Kang Hae-sang, sehingga kemungkinan mereka mengetahui keberadaan Kang Hae-sang. Di tempat lain, tepatnya di kediaman Kang Hae-sang, terlihat sekelompok orang yang merupakan pembunuh bayaran yang dikirim oleh ayah Yonggi yang tentu diperintahkan untuk membalas kematian putranya yang disebabkan oleh Kang Hae-sang. Tapi di tempat itu, mereka hanya menemukan koper berisi uang yang merupakan hasil kejahatan Kang Hae-sang selama ini. Mereka pun berencana akan mengirim kembali uang itu kepada ayah Yonggi. Kembali kepada Ma Sok-do dan kapten yang terlihat mendatangi tempat judi milik preman Korea. Dan seperti biasanya, karena orang-orang di sana berusaha menghalangi penyelidikannya, Ma Sok-do dengan terpaksa menghajar mereka semua. Lalu saat si bos preman menodongkan pistol kepadanya, Ma Sok-do pun dengan cepat merebutnya. Sehingga bos preman itu akhirnya mau memberitahu soal kediaman Kang Hae-sang, di mana anak buahnya lah yang mengetahui lokasi persisnya. 선수들이란 거 말곤 모릅니다, 진짜. 강혜상이 왜 찾았어? Dalam perjalanan, Ma Sok-do mendapatkan informasi dari rekannya jika Tuan Choi yang merupakan ayah dari Yonggi tidak pernah melaporkan tentang anaknya yang menghilang. Mengingat gurita bisnis Tuan Choi yang begitu besar, Ma Sok-do pun menyadari jika Tuan Choi kemungkinan sudah mengirim pembunuh bayaran untuk memburu orang yang telah menculik anaknya. Di sisi lain, Kang Hae-sang dan rekannya yang baru saja pulang menyadari ada orang lain di apartemen mereka. Saat melihat puntung rokok yang masih menyala, mereka pun langsung bersiap dan langsung menyerang para pembunuh bayaran itu. Menariknya, Kang Hae-sang dan rekannya yang hanya berdua malah berhasil membantai mereka semua. Lalu dengan menggunakan ponsel si pembunuh bayaran, dia menghubungi Tuan Choi dan bersumpah jika dia akan kembali ke Korea untuk mengambil kembali uangnya, sekaligus membunuh Tuan Choi. Dia bahkan tidak takut, padahal saat itu Tuan Choi sempat berujar jika dia akan mengerahkan lebih banyak orang untuk membunuhnya. 다시 보내. 아니면 내가 한국 갑니다. Tak lama setelah itu, Ma Sok-do dan kapten akhirnya tiba di sana. Mereka pun begitu terkejut saat menemukan banyak mayat tergeletak di ruangan itu. Hingga secara tiba-tiba, Kang Hae-sang muncul dan langsung membacok kapten. Ma Sok-do pun langsung melawan Kang Hae-sang dan rekannya seorang diri. Dan terlihat jelas, sebengis apapun mereka berdua, Ma Sok-do si polisi terkuat di bumi bukanlah tandingan mereka. Sialnya, Kang Hae-sang saat itu berhasil melarikan diri. Sementara rekannya berhasil tertangkap setelah terkena bogeman Ma Sok-do yang membuatnya tepar. Kapten yang terluka terpaksa dirawat di rumah sakit. Di saat yang sama, Ma Sok-do yang tengah menemani kapten didatangi oleh petugas konsulat yang kemudian memberitahu jika mereka harus dideportasi atas keributan yang telah terjadi. Namun sebelum pulang, Ma Sok-do menghampiri rekan Kang Hae-sang yang juga dirawat di rumah sakit yang sama. Hingga akhirnya dia memberikan informasi jika Kang Hae-sang akan menuju ke Korea dengan menggunakan kapal ilegal. Singkat cerita, Ma Sok-do dan kapten akhirnya mendarat di bandara Korea, di mana kapten pun mengarang cerita kepada anak buahnya dan mengatakan bahwa luka yang dia dapat disebabkan saat dia mati-matian melawan puluhan penjahat. Tidak ingin membuang waktu, Ma Sok-do beserta satu rekannya
pergi ke tempat milik seorang mantan gangster bernama Jang Isu yang di film pertama juga dimunculkan. Jang Isu sendiri sering dimanfaatkan oleh Mas Sokdo dalam setiap operasinya. Dan untuk sekarang, Mas Sokdo memintanya untuk memberitahu dan menunjukkan lokasi yang biasanya digunakan untuk kapal ilegal berlabuh. 중국에서 한국 들어오는 밀항선 루트 좀 빨리 따와봐. 나 이제 합법적인 일밖에 아이합니다. 분명히 에코 선장이라고 이 양반이 꽉 잡고 있습니다. Mas Sokdo dan timnya pun segera melakukan pengawasan melalui CCTV dan akhirnya mendapatkan gambar Kang Haesang dan langsung memasukkannya menjadi daftar pencarian orang. Di tempat lain, Tuan Choi yang sudah tahu jika Kang Haesang sudah ada di Korea langsung menyiapkan lebih banyak pembunuh bayaran untuk memburu Kang Haesang. Sementara itu, Mas Sokdo dan Kapten terlihat kena semprot Bapak Kapolda yang meminta mereka berhenti untuk mengurusi kasus Kang Haesang serta menyerahkannya saja kepada pihak luar negeri karena jelas kasus ini membuat Bapak Kapolda pusing. Tak menyerah begitu saja, Mas Sokdo dan Kapten kemudian mulai menjelaskan jika Kang Haesang sudah berada di Korea dan jika kantor mereka berhasil menangkap Kang Haesang, sudah pasti citra Bapak Kapolda akan semakin baik di mata masyarakat. 최준벽이 또 족보줄 사가지고 쫙 풀고 서울시는 피바다 되고 이 대목에서 강혜상이 나타나면은 최준벽이 가만히 있겠어요? Setelah itu, Mas Sokdo dan timnya mengunjungi tempat Tuan Choi sebagai bentuk berkabung atas meninggalnya Choi Yonggi. Nyonya Kim yang merupakan ibu dari Yonggi sekaligus istri dari Tuan Choi mengucapkan terima kasih kepada Mas Sokdo karena berhasil membawa jasad Yonggi kembali ke Korea. Di sisi lain, terlihat dua orang, kita sebut saja mereka sebagai Jang bersaudara, yang juga merupakan pembunuh berdarah dingin, sama seperti Kang Haesang, di mana kembalinya mereka ke Korea adalah atas permintaan dari Kang Haesang yang mereka kenal saat tinggal di Filipina. Jang bersaudara langsung pergi ke gedung tempat diadakannya upacara penghormatan kepada Yonggi. Lalu saat melihat mobil yang berisi 6 orang pembunuh bayaran sewaan Tuan Choi, mereka tanpa takut dan tanpa ragu menghampirinya dan langsung menghabisi orang-orang itu. Sementara itu, Tuan Choi yang akan meninggalkan acara terlihat dikawal oleh 2 orang bodyguard, di mana tanpa dia sadari, salah satu dari bodyguardnya adalah Kang Haesang yang berhasil menyusup. Alhasil saat di dalam lift, Kang Haesang langsung membunuh bodyguard tersebut dan membawa Tuan Choi pergi bersamanya. Para polisi yang melihat penculikan Tuan Choi dari CCTV langsung mengejar mereka, namun usaha mereka gagal karena mobil Kang Haesang melaju dengan begitu cepat. Setelah kejadian itu, di kantor polisi, Nyonya Kim menunjukkan video kiriman dari Kang Haesang, di mana Tuan Choi terlihat sedang disiksa, bahkan dipotong jempolnya. Kang Haesang meminta tebusan sebesar $2 juta yang harus diantar sendiri oleh Nyonya Kim dengan satu sopir tanpa ada campur tangan dari polisi. Merasa bingung karena wajahnya dan para polisi akan rawan dikenali, Mas Sokdo pun langsung meminta bantuan pada Jang Isu agar mau menjadi sopir Nyonya Kim. Dan besoknya, adu siasat pun dimulai. Selain mengutus Jang Isu sebagai sopir Nyonya Kim, Mas Sokdo juga sudah menginstruksikan pada anak buahnya untuk menyamar menjadi supir mobil box dan akan membututi mobil Nyonya Kim. Mas Sokdo juga sudah mengirim polisi lainnya untuk menemukan keberadaan Tuan Choi yang sedang disekap. Sementara itu, tak hanya Mas Sokdo, Kang Haesang juga sudah mengutus Jang bersaudara untuk mengikuti mobil Nyonya Kim agar jika ada kesempatan, mereka bisa merebut uang tebusan tanpa harus menyerahkan Tuan Choi. Di sisi lain, polisi yang bertugas mencari Tuan Choi akhirnya berhasil menemukannya. Namun, di saat dia berusaha membawa pergi Tuan Choi dari sana, Kang Haesang tiba-tiba muncul dan langsung menikamnya. Beruntung polisi itu masih bisa selamat karena polisi lain sudah tiba di sana untuk memberikan bala bantuan. Mas Sokdo pun langsung menghubungi Jang Isu untuk memberitahukan kepada Nyonya Kim jika suaminya sudah aman. Mas Sokdo juga memberitahu jika mobil Jang bersaudara sedang membuntuti mereka, sehingga mereka harus tetap waspada. 속도 일정하게 놓고 신호 줄 때까지 멈추지 말고 계속. 어떻게 잡을 건데? Kang Haesang pun memutuskan untuk kabur menggunakan mobil dan menghubungi Jang bersaudara agar segera mundur karena polisi sudah mengepung. Namun hal itu malah menyebabkan slack di antara mereka, di mana Jang bersaudara malah menuduh Kang Haesang sedang membohongi mereka agar dia bisa menguasai uang tebusan itu sendiri. Mereka pun tetap melanjutkan rencana mereka dan langsung menghadang mobil Nyonya Kim. Tak tinggal diam, Jang Isu langsung memutar kemudi dan langsung tancap gas memasuki parkiran sebuah mall. Namun Jang bersaudara tak menyerah begitu saja dan
dan berhasil mengikuti mereka. Melihat bahaya sekaligus kesempatan di waktu yang sama, Jang Isu meminta Nyonya Kim untuk segera lari, sementara Jang Isu sendiri melarikan diri menggunakan mobil bersama uang tebusan. Salah satu dari Jang bersaudara terlihat mengejar Nyonya Kim yang kabur ke dalam mall, sementara yang satunya lagi berhasil tertangkap setelah harus berhadapan dengan 2 polisi yang sudah sampai di sana. Di dalam mall, Nyonya Kim masih ada dalam bahaya karena salah satu dari Jang bersaudara masih terus mengejarnya. Beruntung saat Nyonya Kim sudah terpojok, Mas Sokdo juga sudah ada di sana dan langsung menghajar Jang sampai tepar sehingga para polisi bisa menangkapnya. Kembali lagi ke Jang Isu yang sedang kabur, di mana dia sempat berhasil dicegat oleh Kang Hae-sang. Namun dengan semangat 45-nya, dia terus berlari dan berhasil melarikan diri dengan menaiki sebuah taksi. Dan kemudian terlihat Jang Isu yang menghubungi seorang kapten kapal yang dikenal sebagai Mata Satu untuk menyiapkan kapal untuk dirinya yang akan kabur dari Korea. Namun ternyata Mata Satu juga merupakan kenalan dari Kang Hae-sang. Alhasil saat Jang Isu sampai di pelabuhan, bukan Mata Satu yang menjemputnya, melainkan Kang Hae-sang yang sudah sangat bernafsu mendapatkan uang tebusan itu. Jang Isu sempat berlagak hebat dan seolah-olah akan menghajar Kang Hae-sang. Namun begitu melihat parang Kang Hae-sang yang lebih besar dari miliknya, Jang Isu pun langsung ciut dan langsung kabur meninggalkan uang tersebut karena dia lebih sayang pada nyawanya. Setelah itu, Kang Hae-sang pergi dengan menaiki sebuah bus. Jang Isu yang masih terus mengawasinya langsung menghubungi Mas Sokdo sehingga pelarian Kang Hae-sang bisa diprediksi dan membuat polisi tinggal mencegatnya di tengah jalan. Singkat cerita, Mas Sokdo berhasil menemukan bus itu dan dengan menyamar sebagai Polantas, dia menghentikannya. Dia kemudian dengan santai masuk sambil meminta para penumpang lainnya untuk segera meninggalkan bus. 경찰입니다. 이거 빨간 거 손주 갖다 주세요. Kang Hae-sang pun segera menyiapkan parangnya, sementara Mas Sokdo melepas gespernya untuk melilit kepalan tangannya. Dan pertarungan yang begitu brutal pun terjadi. Dan sama seperti pertarungan sebelumnya, di mana Mas Sokdo masih jauh lebih kuat dan jauh lebih unggul dari Kang Hae-sang dan berhasil melemparnya keluar bus. Kang Hae-sang yang masih bisa bangkit sempat berhasil melukai Mas Sokdo sehingga tanpa ragu lagi Mas Sokdo langsung mengangkat tubuhnya dan kemudian membantingnya ke atas mobil. Masih belum menyerah, Kang Hae-sang terus mengoceh dan mengancam akan membalas dendam dan akan membunuh semua keluarga Mas Sokdo. Hal itu pun membuat kesabaran Mas Sokdo habis dan langsung memberinya hadiah bogem mentah. Setelah menyelesaikan urusannya dengan Kang Hae-sang, Mas Sokdo pun menghubungi Jang Isu untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya dalam menyelesaikan kasus ini. Dan terlihat saat itu Jang Isu masih bersedih karena gagal mendapatkan uang $2 juta itu. Berkat keberanian Mas Sokdo, kasus Kang Hae-sang ini resmi ditutup dan dipastikan Kang Hae-sang akan dihukum seberat-beratnya. Tuan Choi yang sempat menyewa pembunuh bayaran juga akan diproses dan diadili. Dan semua instansi yang mendukung keberhasilan penyelesaian kasus ini akhirnya mendapatkan penghargaan. Mulai dari konsulat Korea, kepolisian Vietnam, dan tidak ketinggalan Bapak Kapolda. Dan film pun selesai. Seperti biasanya, film action yang dibintangi oleh Ma Dong-seok selalu berhasil memacu adrenalin para penonton. Di film ini juga tidak lupa menampilkan gambaran khas yang sudah menjadi trademark dari Ma Dong-seok dalam setiap film actionnya. Satu hal yang pasti, jika para polisi masih berdedikasi pada pekerjaannya dan ogah menerima suap seperti halnya Mas Sokdo, maka setiap kasus, setiap kejahatan pasti bisa ditangani. Begitulah kira-kira. So, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share video ini sebanyak mungkin. Gua undur diri, see you next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.